Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan melalui video terkait tema kita pada pertemuan sesi kali ini adalah variabel random dan juga distribusi dari variabel random. Nah, sebagai introduction di sini ada beberapa poin yang akan kita pelajari, yaitu tentang macam-macam dari variabel random atau yang kita sebut sebagai variabel acak. Kemudian ada distribusi peluang, ya, yang kemudian ada fungsi densitas dan juga fungsi distribusi. Nah, pada pembahasan selanjutnya, fungsi peluang ini digunakan untuk mengubah acak diskrit. Jadi kita bisa menyebutnya variabel random atau variabel acak atau pengubah acak, ya. Jadi jangan bingung dengan istilah yang digunakan. Oke. Nah, pada pertemuan sesi kali ini harapannya itu teman-teman mahasiswa diharapkan secara keseluruhan itu mampu memahami konsep dasar dan penggunaan distribusi satu pengubah acak atau satu variabel random. Baik itu nanti sesuai jenisnya diskrit ataupun kontinu. Nah, di mana sasaran belajarnya, sasaran belajar dari sesi kali ini saya sebutkan dulu ya, mahasiswa ini diharapkan mampu untuk membedakan antara pengubah acak atau variabel random diskrit dan variabel random kontinu. Yang kedua adalah menentukan nanti menentukan variabel random apa, ya. Jadi teman-teman di awal itu sudah memahami dulu apa sih variabel random, kapan kita bisa mendefinisikan variabel random, kapan kita menggunakan variabel random ini, khususnya pada jenis diskrit ataupun kontinu, yang nantinya itu akan kita aplikasikan pada distribusi peluang dari variabel random diskrit ataupun kontinu. Oke, itu untuk sasaran kita pada sesi kali ini, ya. Nah, yang berikutnya, apa itu variabel random yang perlu teman-teman perhatikan di sini? Next, sini ya. Nah, kalau kita pelajari tentang variabel random atau yang kita sebut sebagai variabel acak, dia itu adalah suatu variabel numerik yang nilai spesifiknya tidak dapat diprediksi dengan pasti. Jadi dia adalah suatu variabel numerik yang nilai spesifiknya tidak dapat diprediksi dengan pasti sebelum kita melakukan eksperimen. Jadi harga dari variabel random itu sangat bergantung pada hasil eksperimen, sehingga kadang disebut juga dengan variabel terikat atau dependence variable. Nah, harga tersebut itu berhubungan dengan kejadian yang didefinisikan sebagai ruang sampel. Tetapi kejadian kejadian yang berbeda kemungkinan akan menghasilkan variabel yang sama. Misalkan dia kuat tekan beton atau kecepatan angin dan sebagainya. Itu sebagai contoh dari variabel random. Dia itu secara umum merupakan suatu fungsi yang didefinisikan pada sample space atau ruang sampel. Yang mana jenisnya ada dua, yaitu diskrit, variabel random diskrit, dan variabel random kontinu. Sebagai contoh, misalkan kita ingin mengetahui berapa jumlah hari, ya, yang hujan selama 1 tahun. Karena kita bisa mengumpulkan data ya terkait jumlah hari hujan dalam 1 tahun, itu sifatnya adalah diskrit. Dia countable, dapat dihitung gitu. Sedangkan yang kontinu nanti dia seperti perhitungan volume hujan selama 1 tahun. Jadi di sini kalau yang diskrit nanti menganut aturan penjumlahan, sedangkan yang kontinu nanti menggunakan aturan integral untuk mencari luasnya atau volume dari suatu variabel random seperti itu, ya. Nah, ini sebagai pengertiannya dulu untuk variabel random. Jadi yang saya tekankan adalah variabel random itu merupakan suatu variabel numerik yang nilai spesifiknya tidak dapat diprediksi dengan pasti sebelum kita melakukan eksperimen, ya. Nah, kalau kita buat skemanya, ya. Bentar, ini untuk definisinya ya. Jadi secara notasi matematiknya definisinya adalah variabel acak X yang merupakan bilangan real. Jadi X itu elemen dari bilangan real yang berfungsi, ya, di sini ya, merupakan suatu fungsi real dan dapat diukur yang didefinisikan pada sample space. Jadi
disimbolkan dengan X merupakan elemen dari ruang sampel space, ruang sampel omega, ya, yang dia merupakan suatu bilangan real. Jadi setiap titik sampel atau sampel point di sini merupakan elemen dari ruang sampel omega yang dihubungkan dengan setiap bilangan real. Dengan kata lain, dia memetakan setiap titik sampel ke sebuah bilangan real menggunakan variabel acak, gitu. Nah, bentar ini saya perkecil dulu. Nah, untuk gambarannya saya simulasikan dalam bentuk diagram, ya. Jadi kalau untuk variabel random ini, nah, misalkan di sini saya punya suatu himpunan, ya. Ini secara keseluruhan adalah ruang sampelnya. Nah, ini seluruhnya itu ruang sampelnya. Kemudian kita punya suatu kejadian, ya, ini adalah kejadian. Nah, kemudian nanti kita akan memetakan dia ke dalam suatu bilangan real, ya. Di sini itu dalam bentuk bilangan real. Nah, nanti kita menyimbolkannya sebagai suatu variabel random. Katakanlah dia adalah X, gitu. Nah, secara mudahnya ini, ya, ini ruang sampel. Kemudian kita petakan dia ke dalam suatu himpunan real, ya, elemen himpunan real, katakanlah dia X S. Nah, ini X-nya itu adalah suatu fungsi yang digunakan untuk memetakan elemen dari ruang sampel ke dalam himpunan hasil. Yang mungkin sudah teman-teman kenal itu dulu ketika mempelajari suatu himpunan adalah ada domain, katakanlah himpunan A dengan himpunan B yang kita petakan menggunakan aturannya, fungsinya adalah fx. Nah, di sini yang disebut sebagai variabel random itu mana ini loh aturannya, atau kita simbolkan dalam suatu namanya X besar, boleh Y besar, dan seterusnya, tergantung kita menamakannya seperti apa. Jadi secara definisi peubah acak atau variabel random itu bagaimana? Misalkan saya punya definisi, ya, saya terjemahkan dari definisi yang sebelumnya. Misalkan E itu adalah sebuah eksperimen, ya, dia adalah sebuah eksperimen dengan ruang sampel, singkat ya, ruang sampel S, misalkan ruang sampel S, maka ada sebuah fungsi, ya, sebuah fungsi X yang dia digunakan untuk memetakan, ya, untuk memetakan setiap anggota, ya, setiap anggota S kecil, elemen S besar ruang sampelnya dengan sebuah bilangan real, ya, yaitu X S dinamakan variabel random. Jadi kalau digambarkan tadi seperti ini, ya, ini adalah S kecil, ya, yang akan kita petakan, aturannya adalah X ke dalam suatu himpunan real menjadi XS, gitu. Oke. Nah, ini adalah definisi dari ruang sampel, begitu. Jadi untuk cara definisi, variabel random X itu adalah suatu fungsi dari S ruang sampel ke bilangan real R, yang kalau kita notasikan seperti ini, ya, X itu 2S yang dipetakan ke dalam suatu bilangan real. Nah, sebagai contohnya adalah sebagai kasus yang mudah itu menjawab soal multiple choice sebanyak 2 kali. Nah, kita bisa mendefinisikan ruang sampelnya, yaitu adalah, jadi kalau kita menjawab soal, ya, multiple choice itu kan ada salah, benar, salah, benar. Itu adalah ruang sampel seluruhnya. Nah, di sini kita yang pertama harus dilakukan adalah menyimbolkan variabel randomnya itu apa. Misalkan
X besar itu suatu variabel random yang mendefinisikan banyaknya jawaban benar. Nah, jadi kita bisa menentukan apa aja ini variabel random, tidak harus mutlak seperti ini ya. Bisa jadi kita menentukan variabel randomnya adalah banyaknya jawaban salah, itu juga boleh. Tapi ini yang diminta, misalkan X itu adalah mendefinisikan suatu variabel random yang menentukan banyaknya jawaban benar. Maka X itu dapat kita transformasikan ke dalam suatu bilangan real, nilainya adalah 0, 1, dan 2 gitu ya. Sehingga kalau misalkan di sini kita mau menggambarkan suatu hubungan, polanya itu bagaimana? Nah, ingat ya, dulu teman-teman pernah mempelajari tentang himpunan di teori himpunan. Ini domain, di sini kodomain. Ya, ini adalah daerah asal, ini daerah lawan. Daerah asalnya itu adalah ruang sampelnya, seluruh anggotanya, berarti benar, salah, dan seterusnya. Kemudian untuk kodomainnya yang tertulis ada range-nya ya, karena ada daerah hasil di sini. Kita bisa memetakan S ke R dengan aturan X. X itu adalah banyaknya jawaban benar. Sehingga benar-benar ini akan kita petakan dengan jumlahan banyaknya jawaban yang benar. Benar-benar kan jumlah benarnya 2, maka panahnya ya kedua. Kemudian salah, benar, salah, masing-masing kan mempunyai satu nilai jawaban benar, maka dia dipetakan ke hasilnya 1. Kemudian salah, berarti nilai jawaban benarnya kan 0, maka dia dipetakan daerah range bilangan realnya adalah nilainya adalah 0. Nah, itu adalah cara kita mendefinisikan variabel random dengan pernyataan, kemudian kita buat ke dalam suatu diagram himpunan gini ya. Kemudian untuk notasi variabel random kita bisa menentukan ya, boleh dengan abjad apapun tapi dia disimbolkan dalam huruf kapital ya, besar. X besar, Y besar, Z besar, dan seterusnya. Nah, untuk nilai dari variabel random kita notasikan dengan X kecil. Makanya tadi ketika teman-teman menulis XS, maka dia adalah variabel randomnya X dengan nilainya nanti itu dipetakan dengan nilainya adalah S. Nah, ini nilainya berapa? Katakanlah X1, X kecil 1. Jadi fungsi di sini adalah suatu variabel random, fungsi variabel random itu variabel random pula, sehingga kalau kita punya X yang merupakan suatu variabel random, maka kita punya Z yang mana dia adalah Fx besar, dia juga merupakan suatu variabel random gitu. Nah, ini saya berikan contoh ya. Misalkan ada sebuah koin yang kita lempar sebanyak 3 kali, kemudian setiap lemparan akan menghasilkan sisi head or tail. Kemudian boleh juga gambar atau angka. Ya, misalkan ini menggunakan menggunakan notasinya untuk head sisi head H besar, kemudian tail kita simbolkan dengan T. Nah, ruang sampelnya kita punya omega adalah di sini ya. Ini sigma, bacanya saya salah. Ruang sampel sigma itu terdiri atas omega 1, omega 2, omega 3 yang setiap omega i elemen dari head or tail, yang mana i-nya adalah 1, 2, dan 3. Nah, bagaimana tuh kita mendefinisikan ruang sampelnya? Teman-teman boleh merinci setiap eksperimen atau kejadian yang terjadi. Yaitu ketika kita lempar sekali akan muncul head atau head tail atau head tail head dan seterusnya. Nah, di sini ada 8 kan? Nah, soalnya ada 8 nya, 1 2 3 4 8 kan. Nah, masing-masing ini itu ya. Ini kan kejadian pertama, kejadian kedua, kejadian ketiga, kan dilempar 3 kali. Nah, masing-masing itu outputnya adalah head or tail. Nah, nilainya di sini ya, kenapa I-nya muncul 1, 2, 3? Karena ini menunjukkan kejadiannya, indeks untuk kejadian. Kejadian 1, kejadian 2, kejadian 3. Nah, misalkan kita menyimbolkan variabel acak X itu merupakan suatu jumlah total tail dalam ketiga eksperimen, maka kalau kita bisa membuat
tabelnya, tabel distribusinya di sini sebagai berikut. Yang atas ya, yang baris pertama menunjukkan ruang sampel menunjukkan eksperimen-eksperimen yang mungkin terjadi. Jadi ada 8 kemungkinan. Nah, untuk X omega ini ya, maksudnya apa? Dia adalah nilainya dalam bentuk elemen dari bilangan real, yaitu karena kita fokusnya pada jumlah total tel, jadi variabel acaknya. Jadi yang teman-teman perhatikan adalah variabel acaknya. Variabel acak atau variabel randomnya adalah jumlah total tel. Nah, di eksperimen kemungkinan pertama itu kan tidak ada tel, maka dia 0. Nah, yang berikutnya telnya 1, ini telnya 1, 1. Maka dia nilainya 1, 1, 1. Kemudian kejadian yang lain yang mungkin ketika telnya muncul 2 kali. Ya, berarti 2, 2, 2, dan yang ketiga adalah ketiga-tiganya adalah tel. Maka ini adalah suatu tabel distribusi dari variabel acak. Menentukan ini adalah kejadian yang mungkin, kemudian di baris kedua adalah nilai masing-masing. Oke. Sehingga kalau kita buat diagramnya boleh seperti ini ya. Bentar, ini jangan kuning. Nanti tidak kelihatan. Oke, jadi misalkan ini ruang sampel sigma, berarti kan ada HHT dan seterusnya sampai TTT. Ada 8 ya, ada 8 kemungkinan. Kemudian di sini adalah daerah hasil atau range-nya yang dipetakan fungsinya itu adalah X. Ya, kita kan menggunakan X. Maka di sini nanti ada nilainya 0, 1, 2, dan 3. Tinggal nanti diarahkan panahnya sesuai dengan nilai masing-masing. Nah, ini ke 1, nanti HTT kedua, dan seterusnya. Ini adalah daerah hasilnya yang dipetakan menggunakan variabel X. Kalau X itu adalah jumlah total head, ya berarti tinggal nanti diganti aja. Head dipetakan ke 3. Head tail tetap ke 1, tapi TTT ke 0. Karena yang diperhatikan adalah variabel acaknya jumlah total head. Kalau ini diganti head, berarti sudah berbeda nilai dari tabel distribusi variabel acaknya ya. Kayak gitu. Kemudian, nah, ketika kita ingin mencari probabilitasnya, ya, misalkan nih saya mau mencari berapa ya probabilitas munculnya tail itu sebanyak 1. Misalkan seperti itu, maka kita menyimpulkannya menggunakan aturannya adalah, notasinya adalah P dalam kurung X besar sama dengan nilainya, misalkan XI, ini nilainya, X kecil. Ya, jadi kalau kita X sama dengan 0 dengan kasus yang sama di sini tadi, maknanya apa? Dia adalah peluang munculnya sisi tail 0 atau jumlah tail tidak muncul sama sekali. Berapa peluang sisi tail tidak muncul dalam 3 kali pelemparan? Ya. Oke, maka nanti ini juga sama ya. Perhitungannya itu adalah jumlah dari variabelnya. Jadi variabel yang dilihat kan tel. Jadi munculnya berapa kali, n-nya misalkan NA dibagi dengan ruang sampelnya. Tetap sama. Nah, di sini itu di tabel distribusi kita bisa melihat bahwa munculnya tel itu kan ada 3 nih. Dengan ruang sampelnya 8, maka peluangnya itu adalah 3/8 gitu. Dimana total keseluruhan adalah tetap 1. Jadi jumlahan dari PX sama dengan XI tetap sama dengan 1. Kalau kita pecah ini nanti ketika I-nya bergerak dari 0, 1, 2 ya, berarti sigma X elemen X besar dari PX sama dengan XI sama dengan, dimana I-nya dari 1 sampai 2, dari 0 sampai 2 ya, berarti P X sama dengan 0 ditambah PX sama dengan 1 ditambah PX sama dengan 2. Seperti itu
Ya, kalau dijabarkan seperti ini, tinggal kita jumlahkan peluangnya berdasarkan tabel distribusi di sini. Px sama dengan 0, 1/4. Px sama dengan 1, 2/4. Ditambah Px sama dengan 2, setengah. Nah, nanti kalau dijumlahkan, dia nilainya adalah tetap sama dengan maksimal 1. Peluang itu maksimal 1, pada batas minimalnya adalah 0. Gitu ya. Oke. Nah, untuk karakteristik distribusi sendiri, di sini kita sudah menentukan variabel randomnya, menentukan tabel distribusinya, kemudian cari peluangnya. Yang berikutnya kita bisa menghitung rata-rata dari X dan juga variansinya. Ini masuk pada jenis karakteristik distribusi variabel random ya. Untuk rata-rata kita simbolkan atau notasinya adalah EX, ekspektasi X. Di mana ekspektasi dari X itu adalah sigma XI dikalikan peluang dari X sama dengan XI. Tuh. Kemudian kalau variansi disimbolkan dengan Vx adalah EX kuadrat dikurangi EX dikuadratkan. Nah, ini adalah formulanya. Ini saya jelaskan menggunakan contoh ya. Ini teman-teman cukup paham untuk formula dari rata-rata dari X dan juga variansinya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, di sini contoh ya. Misalkan ada suatu distribusi probabilitas, kita sudah diketahui tabelnya ya, kita tidak mencari sendiri, tapi terkadang ada persoalan yang menjabarkan permasalahan, kemudian kita diminta untuk mencari tabelnya ini dulu, gitu. Tapi berhubung di contoh ini sudah disediakan tabel distribusi frekuensinya, tabel distribusi variabel randomnya, dengan variabel randomnya adalah X, ya. Kemudian jumlah penjualan komputer per bulan pertama 5, bulan kedua 6, 7, 8, dan seterusnya. Dengan peluang masing-masing adalah ini peluangnya ya. Ini peluang masing-masing. Nah, kita ingin mencari rata-rata dan juga variansinya. Ingat bahwa tadi untuk EX ya, untuk ekspektasi X adalah sigma XI dikalikan PX besar sama dengan X kecil I, di mana I boleh dari 1 sampai berapa tergantung kasusnya ya, ada dari 0 sampai 5 dan seterusnya. I elemen bilangan real. Mana tadi? Nah, XI elemen dari X ya. Ini XI elemen dari X besar. Nah, sekarang dari contoh ini kita tahu bahwa kita definisikan dulu variabel randomnya. Jadi misalkan variabel random X itu adalah banyaknya komputer yang terjual setiap bulan. Ya, per bulan. Maka kita di sini punya ruang sampelnya boleh S, yaitu adalah 5, 6, 7, 8. Di sini ya, ini X-nya ya. Kemudian kita ingin mencari rata-ratanya, maka kita sudah tahu bahwa EX adalah sigma XI dikalikan PX sama dengan XI. XI-nya elemen dari X besar, ini X besar, bukan ruang sampel ya. Nah, kalau kita jabarkan bahwa ini X1 dikali PX sama dengan X1 ditambah X2 dikalikan PX sama dengan X2 ditambah sampai, jika kejadiannya aja 1, 2, 3, 4, ada 4 bulan misalkan ya, X4. Nah, XI yang di X1 yang dimaksud tuh yang mana? Yang dimaksud itu adalah yang ini. Di bulan pertama yaitu 5. PX sama dengan XI ya, di sini 20/100. Jadi teman-teman boleh menambahkan ini I 1, 2, 3, 4 gitu boleh, biar tahu indeksnya bulan ke-1, bulan kedua, bulan ketiga, bulan ke-4. Nah, di sini nanti 5 kita kalikan dengan 20/100 ditambah 6 dikalikan dengan ini ya, 30/100 ditambah 7 kali 40/100 ditambah 8 dikali 10/100. Nah, ini teman-teman tinggal kalikan, lakukan operasi
aritmatika, maka didapatkan ya jumlahannya adalah 6,4, sehingga rata-rata penjualan komputer setiap bulan adalah sebesar 6,4. Kalau kita beli komputer kan tidak desimal ya, maka ada 6 unit komputer. Jadi di sini menjelaskan rata-rata penjualan dalam 4 bulan itu adalah per bulan adalah 6 unit, seperti itu. Ini adalah untuk menghitung rata-ratanya. Nah, sekarang kalau untuk menghitung variansinya, tadi teman-teman ingat Vx ya adalah sigma dari x kuadrat dikalikan dengan Px sama dengan Xi. Nih, ingat ya bahwa dia Ex kuadrat min Ex dikuadratkan. Berarti di sini ini dalam bentuk Ex kuadrat dikurangi dengan sigma Xi dikalikan Px sama dengan Xi dikuadratkan. Kok bisa gini, Bu? Karena Vx ya, Vx itu adalah Ex kuadrat dikurangi Ex dikuadratkan. Ex dikuadratkan kan rata-rata yang dikuadratkan. Rumus rata-ratanya kan ini toh. Nah, kemudian kalau Ex kuadrat berarti yang X-nya dikuadratkan. X-nya dikuadratkan gini. Nah, kita bisa mencari nilai ini dari tabel distribusi tadi. Bagaimana cara mencarinya? Nah, berarti X-I yang dikuadratkan 5 kuadrat dikali 20/100. Ini yang bagian depan dulu ya. Ditambah 6 kuadrat dikali 30/100. Ditambah 7 kuadrat dikali 40/100. Ditambah 8 kuadrat dikali 10/100 dikurangi. Nah, kita sudah dapat EX ya. EX tadi kan 6,4, maka tinggal disubstitusikan aja 6,4 dikuadratkan. Nggak perlu dijabarkan lagi. Nah, ini teman-teman silakan kuadratkan, operasikan aritmatika sehingga diperoleh 41,8 tadi ya. Berarti ini adalah 41,8 kita kurangi dengan 6,4 dikuadratkan. Sehingga hasil akhirnya adalah sekitar 0,84 ya. 0,84. Ini adalah variansi X-nya. Ini variansi. Kalau untuk mencari hubungannya kan kita bisa melihat standar deviasi ya. Standar deviasi dari X adalah akar dari variansi X, yaitu akar dari 0,84. Tinggal nanti diakarkan hasilnya ketemu. Ini adalah untuk mencari rata-rata dan juga variansi serta standar deviasi dari variabel random. Oke, itu cukup paham teman-teman. Cukup paham ya di sini ya. Oke, baiklah kita masuk pada latihan yang pertama. Di sini diberikan persoalan pada pelemparan 2 buah dadu. Misalkan ada X yang fokusnya di sini merupakan suatu variabel random yang merupakan kejadian yang menyatakan jumlah muka 2 dadu. Maka teman-teman diminta untuk menentukan nilai-nilai dari variabel acak X itu berapa aja. Kemudian kita membuat tabel distribusi peluang atau probabilitas dan juga menggambarkan distribusi ini dalam suatu bentuk grafik ya. Kita interpretasikan dalam bentuk suatu grafik. Langkah yang pertama di sini teman-teman bisa merinci seluruh elemen-elemen atau anggotanya ya, hasil dari jumlahan 2 buah dadu. Ini untuk yang horizontal dadu 1, vertikal dadu 2. Nah, di sini adalah elemen-elemennya. Ya, di sini ada 36. Kemudian kita bisa menentukan jumlahan dari masing-masing dadu yang muncul. Jadi 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, nilai-nilai dari variabel acaknya adalah sebagai berikut. Kemudian untuk nilai X-nya sendiri, nah 2 itu muncul berapa kali, 3 muncul berapa kali, dan seterusnya. Jadi kita bisa membuat ini untuk nilai dari variabel acaknya ya, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini adalah nilainya. Ini ruang sampelnya. Untuk nilai X-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian kita akan membuat ya, untuk membuat tabelnya ya. Di sini kita bisa membuat
distribusi frekuensinya di baris pertama adalah X-nya, yaitu sama dengan X kecil. Kemudian ini adalah peluangnya, X besar sama dengan X kecil. Nah, tadi kan elemennya kan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini kan jumlahannya. Nah, sekarang kita cek di tabel yang kecil di bawah ini. 2 muncul berapa kali, 3 muncul berapa kali. Jadi kalau teman-teman perhatikan nih 2 ya, kemudian 3, lalu misalkan ini 4. Nah, ini kan muncul jumlahannya ya, sehingga kita bisa membuat di sini peluangnya bagaimana, yaitu ini 1 per. Nah, pembaginya jumlah ruang sampelnya itu kan ada 36 ya, berarti ini 36, ini ada 2 per 36, 3 per 36, 4 per 36, 5 per 36, lalu di sini 6 per 36, lalu turun ya, ini 4, 3, 2, 1. Nah, seperti ini ya. Nah, ini yang disebut sebagai tabel distribusi probabilitas. Itu. Ini tabel distribusi probabilitas X. Nah, untuk menggambarkan grafiknya, di sini kita bisa membuat ini untuk sumbu X dan sumbu Y. Sumbu Y itu peluangnya ya. Ini adalah X-nya, Y-nya itu adalah nilai dari X sama dengan X kecilnya. Jadi ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 12 ya. Nah, ini saya perpanjang 10, ini 11, 12. Nah, ini nanti tinggal di 1 per 36, ini 2 per 36, ini misalkan 4 per 36, tergantung skala teman-teman ya, 5 per 36, kemudian 6 per 36, nah ini 6 per ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ini 5, 4, 3, 2, 1. Oke, seperti ini ya. Semoga teman-teman cukup jelas untuk contoh ini penjelasannya ya. Nah, jadi ini adalah kurvanya atau diagram yang menggambarkan tabel distribusi frekuensi, tabel distribusi probabilitas untuk variabel X. Itu untuk contoh latihan yang pertama. Ya, kalau misalkan ada bagian yang kurang paham, coba ditanyakan ke saya ya teman-teman ya. Oke, baik, selanjutnya di sini akan dilanjutkan untuk penjelasan jenis-jenis variabel random X. Jadi pada statistika itu terdapat ada 2 macam variabel random, yaitu variabel random discrete dan variabel random yang continue. Nah, untuk variabel random discrete di sini adalah suatu variabel random yang terputus-putus atau discontinue, atau dengan dapat kita nyatakan dengan istilah probability mass function ya. Dia adalah suatu probabilitas bahwa variabel random X ini sama dengan harga spesifik X kecil, di mana X kecil itu merupakan suatu bilangan real. Nah, ini adalah definisi dari variabel random discrete. Jadi kalau untuk yang variabel random discrete ya, X ini kan merupakan suatu variabel random. Jika banyak nilai-nilai yang mungkin dari X ini ya, yang mana dia merupakan hasil ruang real ya, dia itu berhingga dan misalkan dia berhingga atau tak berhingga, tetapi dapat dihitung. Maka sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa yang variabel random discrete itu variabel yang countable, yang dapat dihitung, tapi dia bisa berhingga atau tak berhingga, finite atau infinite, seperti itu. Nah, dia dinamakan sebagai variabel acak atau variabel random yang discrete. Kemudian untuk yang variabel random continue
Di sini dia itu bisa diartikan sebagai variabel random yang kontinu atau menerus. Jadi dia itu kontinu pada suatu interval tertentu yang dapat ditunjukkan dengan PDF. PDF itu probability density function. Kalau yang discrete tadi itu dia merupakan bentuknya adalah PMF, mass function, probability mass function. Ya, kalau teman-teman perhatikan, kalau yang discrete itu PMS, ya, dia probability mass function, PMF, sorry. Kalau yang continue dia itu lebih ke PDF, probability densitas function. Nah, gitu ya. Jadi kita bisa mencari beberapa solusi untuk permasalahan-permasalahan bagian discrete ataupun yang continue. Jadi yang continue itu dia lebih bekerja pada suatu interval yang dapat ditunjukkan melalui PDF atau probabilitas densitas function. Nah, PDF ini dapat ditunjukkan dalam suatu kurva. Misalkan saya punya kurva yang begini, ya, dia dibatasi, batasnya ini A, di sini B, ya. Kemudian daerahnya ini kurvanya adalah fx, maka yang disebut PDF-nya itu yang diarsir. Ini PDF-nya karena kita mencari luasan di bawah kurva yang dibatasi oleh intervalnya dari A sampai B. Makanya aturannya adalah dia menggunakan integral. Jadi kalau yang continue aturan dia menggunakan integral, kalau yang discrete dia menggunakan aturan jumlahan atau di sini dinotaskan dengan sigma. Ya, itu pembedanya antara yang discrete dengan yang continue. Kalau gambar yang discrete itu seperti ini, teman-teman. Saya punya X, punya Y, nanti dia digambarkannya, digambarkan dalam kayak fungsi tangga gini. Tuh, ya, dia menunjukkan peluang dari masing-masing kejadian. Ini maksimal adalah 1. Ya, ini adalah bentuknya. Jadi antara kejadian satu dengan kejadian lain tidak saling berpengaruh gitu. Tapi kalau yang continue dia itu saling terhubung dalam suatu fungsi fx. Ya. Nah, untuk pengaturan dari variabel random yang discrete, di sini ketentuannya adalah peluang X itu nilainya lebih dari sama dengan 0. Kemudian jumlahan dari peluang X itu sama dengan 1, jadi seperti yang contoh-contoh sebelumnya. Kemudian peluang X di antara A sampai B itu dapat kita jabarkan nanti menggunakan notasi jumlahan pada yang umumnya adalah sigma X sama dengan A sampai B. Jadi dilihat batasnya dari mana sampai mana. Jadi jumlahan dari PX dengan X-nya dimulai dari A sampai B. Sedangkan yang continue, kita menotasikannya peluang dengan Fx. Jadi nilainya itu lebih dari sama dengan 0. Kemudian untuk mencari peluangnya, kita menggunakan aturan integral. Masih ingat ya, menggunakan aturan integral. Integral Fx dx sama dengan 1 nilainya. Ini PDF-nya. Nah, untuk peluang yang di antara A sampai B dari suatu variabel random X adalah integral A sampai B dari fx dx. Ini untuk yang variabel random, discrete, dan juga continue. Nah, kalau kita jabarkan kembali, masing-masing variabel itu mempunyai distribusi. Jadi ini kita sebut sebagai distribusi ya. Apa itu distribusi? Di sini distribusi peluang ya. Jadi misalkan kita mempunyai suatu peubah acak atau variabel random. Dia itu ada 2 jenis, bisa discrete, bisa continue. Nah, masing-masing discrete ataupun continue di sini dapat dijabarkan berdasarkan distribusi-distribusinya. Contohnya untuk yang discrete adalah Bernoulli, binomial, multinomial, dan seterusnya. Sedangkan yang continue, distribusi yang masuk pada variabel random continue ada normal, uniform, continue, beta, gamma, Cauchy, dan seterusnya. Ini adalah jenis-jenis dari distribusi peluang. Nah, kalau yang awal tadi kita membuat tabel, ya di sini kan ada X, kemudian PX. Nah, ini kan tabel distribusi. Nah, sekarang kita bisa mempartisi berdasarkan jenisnya, macam-macamnya apa aja yang masuk distribusi discrete. Nah, ada ini, kemudian yang continue ada jenisnya di sini, gitu. Jadi apa sih yang disebut sebagai distribusi? Mungkin teman-teman masih bingung, apa tuh yang disebut dengan distribusi? Dia itu adalah kumpulan pasangan, ya,
kumpulan pasangan yang diurutkan, ya, yaitu X, PX. Nah, kalau di sini kan X, PX, X, PX, X, PX. Nah, ini yang disebut sebagai distribusi peluang atau distribusi probabilitas. Nah, oke, mungkin itu yang perlu disampaikan di awal ya. Jadi teman-teman paham dulu apa itu definisi variabel random, bagaimana mencari nilai-nilainya. Ya, setelah kita tahu nilainya, kita bisa cari peluangnya atau probability-nya. Kemudian kita bisa menginterpretasikan distribusi peluang dalam bentuk tabel ataupun juga dalam bentuk grafik. Ya. Kemudian setelah kita tahu variabel random itu apa, jenisnya ada dua, discrete dan continue. Nah, ini harus paham aturan yang discrete dan continue. Sesuai dengan rumusan, kalau yang discrete menggunakan aturan jumlahan, kalau yang continue menggunakan aturannya integral fx dx ya. Ini jumlahan dari peluangnya, gitu. Oke. Yang berikutnya adalah untuk yang variabel random discrete ya. X itu misalkan suatu variabel random yang mana terdiri atas X1, X2, X3 sampai Xn. Kemudian masing-masing ini kan mempunyai peluangnya. Fx1, Fx2 dan sebagainya adalah probabilitasnya. Nah, jumlahan dari ini dia disebut sebagai peluang keseluruhan, nilainya sama dengan 1 ya. Nah, kalau kita gambarkan dalam bentuk grafik, ini distribusi probability discrete X1, X2, X3 sampai Xn. Nah, ini bisa digambarkan seperti ini. Jadi antara X1 dengan X2 itu saling bebas, tidak saling berpengaruh. Jadi kejadian X1 tidak akan mempengaruhi hasil dari kejadian X2. Oke, dan seterusnya. Itu adalah cara menginterpretasikan variabel random yang discrete. Oke, kita masuk contoh yang pertama dari variabel random discrete ya. Misalkan di sini ada suatu fungsi peluang dari variabel random x ya. Dia berbentuk px sama dengan 1/5 dikalikan kx plus 1 itu untuk x 0, 1, 2, 3. Sedangkan px itu sama dengan 0 untuk x yang lain. Jadi ada dua buah fungsi. Ketika nilai x-nya 0, 1, 2, dan 3, teman-teman menggunakan fungsi yang pertama yaitu 1/5 kx plus 1. Tapi ketika untuk x yang lain, jadi selain 0 sampai 3, itu nilai px-nya atau nilai peluangnya adalah 0. Nah, di sini kita akan mencari berapa besaran nilai k. Nah, ingat bahwa untuk sifat-sifat dari variabel random discrete, kita tahu bahwa sigma dari px itu kan sama dengan 1 ya. Nah, ini secara umum sigma px itu sama dengan 1. Sehingga kita bisa mensubstitusikan nilai fungsi yang pertama ke dalam formula umum jumlahan ini. Sehingga sigma yang mana x-nya itu dimulai dari 0 sampai 3 dari px-nya adalah 1/5 dikalikan kx plus 1 nilainya sama dengan 1. Nah, teman-teman jabarkan ini sesuai dengan indeks yang bergerak di sini dari 0 sampai 3. Oke. 1/5 itu kan konstan, boleh dikeluarkan di depan notasi penjumlahan ya. Jadi dia sama dengan 1/5 dikalikan jumlahan x sama dengan 0 sampai 3 dari fungsinya kx plus 1 sama dengan 1. Oke, lanjut ya. Selanjutnya kita jabarkan yang di sini. Nah, x-nya itu bergerak dari 0 sampai 3. Berarti yang pertama adalah, ayo kita mulai ya. K dikalikan 0 ditambah 1. Ini untuk x sama dengan 0. Ditambah dengan k dikali 1 ditambah 1. Kemudian k dikali 2 ditambah 1. Dan k dikali 3 ditambahkan 1. Sudah ya. Ini nilainya sama dengan 1. Oke, kita sederhanakan. Operasi penjumlahannya diperoleh adalah 1 ditambah k plus 1 ditambah 2k plus 1, kemudian 3k plus 1 sama dengan 1. Kita punya setelah dijumlahkan ada 6k plus 4 itu sama dengan 5. 1/5 saya kalikan dengan sisi kanan. Oke. Jadi masing-masing sisi kita kalikan 5. Ini kan 5 kali 1/5 1 ya. Jadi sisanya adalah hasil penjumlahan fungsi k sama dengan 1. Kemudian 6k itu adalah
1. Saya pindahkan 4 ke ruas kanan. Sehingga nilai K-nya adalah 1/6. Nah, ini yang kita cari ya. Jadi nilai K-nya sudah ketemu dengan cara menjabarkan dari fungsi sigma jumlahan dari peluang X ya. Kemudian, misal nih teman-teman berkehendak untuk menggambarkan atau menginterpretasikan datanya ke dalam suatu tabel ataupun grafik itu bagaimana? Nah, misalkan ya, distribusi peluang dari variabel, saya singkat variabel random gini ya, biar nggak terlalu lama. Dari variabel acak atau random X itu berbentuk sebagai berikut. Nah, di sini adalah X-nya ya. Ini X-nya X kecil ya, sesuai dengan soalnya tadi. Ini juga peluang X-nya. Nah, ini kan ada X1, X2, X3, X4 ya. Nah, itu PX1, PX2 sampai PX5. Nanti tinggal disubstitusikan aja kan, kita punya, sehingga kita punya di sini X 0, 1, 2, 3 kan. Nah, ini peluangnya berapa? Nah, tinggal disubstitusikan ya teman-teman ya, nanti ya, sesuai dengan formulanya nanti dimasukkan gitu. Jadi kalau kita gambarkan ke dalam grafik tinggal juga sama. Ini adalah sumbu X, ini sumbu Y-nya adalah PX-nya. Nanti ini adalah nanti 0, 1, 2, 3. Tinggal nanti peluangnya berapa. Dari mana? Nah, sesuaikan ini rumusnya. Jadi kalau ketika X-nya itu 0, maka berapa? 1/5 dikalikan dengan K. K-nya berapa? K-nya kan 1/6. 1/6 dikalikan 0 ditambah 1. Tulis aja misal kalau bingung. Ketika X sama dengan 0, maka P 0 sama dengan 1/5 dikalikan 1/6 kali 0 ditambah 1. Itu kan 1/5 ya. Kemudian ketika X sama dengan 1, berarti P1 berapa? 1/5 dikali 1/6 kali 1 ditambah 1 berapa? Nanti tinggal disubstitusikan nilai-nilainya ke sini. Gitu. Cukup paham ya teman-teman semuanya ya?